Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bihanif dan Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Supercamp Laroi Banifida, dan yang saya hormati kepada seluruh dewan guru MA dan MTS Al-Qur'an Laroi Banifida, dan yang saya hormati kepada Miss Alvin dan Miss Yun selaku kepala madrasah MA dan MTS Al-Qur'an Laroi Banifida. Dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan pada imajinasi saya yang berjudul yaitu tentang mapel sejarah kebudayaan Islam tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah part 1. Yang pertama yaitu, jadi para pemuka Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwah untuk apa? Untuk merencanakan rencana untuk agar Nabi Muhammad itu dia itu gagal pergi atau meninggalkan Mekah atau gagal untuk pergi ke Madinah. Terus yaitu Nabi Muhammad terus itu tuh memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya. Nabi Muhammad yakin bahwa Ali bin Abi Thalib tidak akan ada apa-apa. Terus langsunglah para pemuda Quraisy itu yang kafir itu dia itu datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Terus pada saat itu dia itu berkumpul di depannya, dibunderi rumahnya. Terus akhirnya turunlah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu kami adakan dinding di hadapannya mereka dan dinding pula dan kami tutup penglihatan mereka. Yaitu terdapat dari surat Yasin surat ke-39 ayat ke-9. Jadi habis diturunkan wahyunya, si kafir Quraisy itu langsung tepar semuanya sampai pagi, sampai Rasulullah sampai pokoknya sampai pagi. Untung bahasa Raja bercakap Muhammad agar tidak bisa meninggalkan Mekah. Ya, terus menuju Yasrib yang akan ditempuh yaitu jaraknya sekitar 480 km. Bisa menggunakan unta, yaitu bisa dengan 10 hari. Wah, lama juga ya guys zaman dulu itu tuh. Terus yaitu langkah pertama beliau itu tuh menuju ke rumah Abu Bakar bin Siddiq dengan cara menyamar. Terus sesampainya di sana, Abu Bakar sudah menyiapkan seekor unta untuk berbekalannya. Jadi setiap Nabi Muhammad itu tujuan pertama ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk merencanakan dan untuk mengambil unta-untanya. Nah, terus di situ tuh Nabi Muhammad mengatur strategi agar dapat mengelabui kafir Quraisy. Jadi agar dapat Nabi Muhammad itu melewati kafir Quraisy dengan cara diam-diam agar tidak dibunuh. Terus cara Nabi itu tuh memutar haluan mengambil jalur beralihan ke arah selatan menuju Yaman. Sedangkan untuk menuju Yasrib itu seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi di Gua Sur. Jadi Nabi Muhammad itu mengambil ke arah selatan menuju Yaman, tapi aslinya itu tuh ke arah utara. Tapi Nabi Muhammad bersembunyi dulu di Gua Sur. Terus Abdullah, terus anaknya Abu Bakar itu tuh Abdullah bin Abi Bakar bertugas intel yang melaporkan setiap malam ke Gua Sur. Jadi anaknya Abu Bakar itu tuh setiap ada orang dia itu langsung melaporkan ke Gua Sur. Terus anaknya lagi yang putri Asma bin Abi Bakar bertugas sebagai pemasuk makanan, susu dan daging setiap hari selama persembunyiannya. Terus pembantunya Amir bin Fahirah diperintahkan mengembalakan kambing di sekitar Gua Sur untuk menutupi untuk menutup bekas jejak unta milik Abu Bakar di atas padang pasir. Rute perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak dilacak oleh kafir Quraisy. Terus pada saat itu turunlah ayat At-Taubah ayat 40 di mana Allah menenangkan hati kekasihnya. Jadi para Nabi Muhammad itu tuh dia tuh kafir Quraisynya udah tahu kalau Nabi Muhammad hampir ketahuan kalau ada di Gua Sur. Akhirnya turunlah At-Taubah ayat 40 yaitu yang berbunyi, janganlah takut dan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wahyu tersebut Nabi Muhammad mengucapkan untuk menenangkan hati Abu Bakar bin Siddiq. Jadi Nabi Muhammad itu menenangkan hatinya Abu Bakar bin Siddiq untuk tidak gugup. Terus Allah pun menutupi guanya dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua itu sudah tidak ada orangnya atau tidak ada penghuninya.
akhirnya si kafir Quraisy itu tidak jadi untuk memasuki gua Sur yang diperintahkan Allah untuk burung-burung yang itu. Terus yaitu dia datang ke gua Sur untuk bekerja sama membantu sebagai orang yang dibayar sebagai petunjuk Abdullah bin Arkayat. Terus pada itu di kota Mekah, kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad mengadakan sayembara yang diumumkan di pasar, Ukas dan sekeliling Ka'bah bahwa siapa saja yang menemukan Nabi Muhammad akan dibayar akan dibayar 100 ekor unta. Nah, jadi ada orang yang mau menerima tantangan itu, yaitu dia tuh yang bernama Surokah bin Malik al-Mudlaji, yaitu teraih dengan hadiah sayembaranya itu. Nah, pada hari ketiga, hari Kamis, tibalah Nabi Muhammad di desa Kuba selama beberapa hari. Belum. Yaitu pada saat itu tuh Surokah ini tuh dia tuh menemukan 3 bayangan yang sedang berjalan. Nah, dengan pedang terhunusnya, Surokah itu tuh dia tuh sangat senyum dan senang karena sudah bertemu oleh sasarannya. Pada saat itu, namun beberapa kali kudanya itu terjungkal dan Surokah berniat membunuh Nabi Muhammad SAW hingga ditolong oleh Nabi bahwa Surokah itu menyadari kesalahannya bahwa dia terus tobat. Pada hari ketiga, Nabi Muhammad itu telah sampai di desa Kuba, yaitu Nabi Muhammad itu tuh sempat mendirikan masjid yang bernama Kuba karena tempatnya itu di desa Kuba, yaitu masjid pertama kali yang dibangun dalam sejarah Islam sampai hari ini dikenal sebagai Masjid Kuba. Terus sebelumnya Nabi Muhammad ditemui oleh Zubair an Awam yang berusia 20 tahun yang membawakan jubah putih agar dikenakan. Jadi Nabi Muhammad itu ditemui oleh Zubair bin Awam untuk diberikan jubah untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Terus waktu perjalanan 10 hari disebabkan Nabi bertahan di Gua Sur selama 3 hari. Para penduduk Madinah selalu menganggukkan kedatangan Nabi Muhammad SAW di tempat yang bernama Haroh. Jadi para penduduk Madinah itu menganu Nabi Muhammad di yang bernama itu Haroh, ya, menunggunya di tempat Haroh. Yaitu tepat pada hari Senin 16 Rabiul Awal atau bertepatan 20 September 622 Masehi disambut sukacita oleh segenap penduduk Yatsrib, yaitu dengan tabuhan gendangan Tola al-badru alaina. Nah, Nabi Muhammad disambut dengan tabuhan gendangan terbana. Terus yaitu Rasulullah meminta biarlah untanya, ya, Rasulullah itu tuh penduduk Madinah itu berebut untuk Rasulullah menginap di rumahnya, tapi untanya itu tuh dia itu untanya yang dianggap Rasulullah akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub al-Ansori. Jadi untanya itu dia itu memilih sendiri untuk bertinggal di rumahnya Abu Ayyub al-Ansori. Di sana Rasulullah memenuhi pertempatan tinggal beberapa bulan sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi dan beberapa kamar untuk beliau tinggali. Jadi akhirnya beliau Nabi Muhammad itu membangun Masjid Nabawi, ya. Tak lama kemudian Rasulullah itu tuh dia itu mengubah nama Yatsrib menjadi nama baru Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota baru yang bersinar. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah pada tahun 622 Hijriah atau bertepatan 20 September 622 Masehi. Inilah yang dijadikan sebagai momentum awal tahun baru Islam 1 Hijriah dalam penanggalan umat Islam hingga hari ini. Oke, sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang presentasi saya ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.